Hari ini kita mau PA-nya dari 1 Timotius pasal 6. Nah, saya memang memberi 6 ayat 6-8, tapi sesudah saya ketika persiapan saya pikir kita baca sampai ayat 10. Ya, baik. Bapak Ibu silakan melihat Alkitabnya atau boleh juga melihat di layar. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Kalau kita lihat teks Alkitab kita ini bukan teks yang sulit untuk dipahami. Apalagi dikaitkan dengan tema kita, sebetulnya sih kalau bicara soal tema kita, hari ini kita ngobrol-ngobrol aja juga pasti pada paham. Tadi juga ketika di awal, saya sambil tuang air minum ya, juga di awal ketika kesaksian, saya berpikir ini Bapak Ibu ini dalam kesaksiannya mungkin sudah lebih menghidupi makna kesederhanaan daripada saya. Seperti kata Kak Tulas tadi, Mas Tulas, orang muda, saya sih nggak muda-muda amat, tapi orang muda tuh biasanya emang lebih sulit untuk hidup sederhana ya, karena terkait dengan tuntutan pergaulan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu hari ini kita mau bicara kesederhanaan juga dalam rangka sustainability. Bicara kesederhanaan dalam rangka ramah lingkungan. Dan dalam hal itu mungkin itu kontribusi saya bicara soal ekologi. Tapi saya juga tahu bahwa Bapak Ibu pasti sudah aware tentang perlunya hidup ramah lingkungan. Nah, tapi sebelum kita bicara lebih lanjut, ngobrol-ngobrolnya, kita mau lihat dulu teks Alkitab kita. Yang pertama kita lihat dalam ayat yang ke-6 dikatakan ibadah yang disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, di sini apa maksudnya ibadah disertai dengan rasa cukup? Nah, pertama tentu ibadah di sini bukan dalam arti kebaktian, pergi ke gereja, beribadah di hari Minggu, tetapi seluruh kehidupan kita, kehidupan beragama kita, iman kita, sikap hidup kita, dan bukan hanya dalam arti sesuatu yang dikategorikan dalam kehidupan beragama lalu beda dengan kehidupan di kantor atau dalam pergaulan atau di rumah. Tetapi ibadah kita adalah seluruh hidup kita yang kita abdikan, kita baktikan kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus. Jadi menjalani kehidupan disertai rasa cukup. Jadi ibadah ini bisa diganti dengan hidup sebagai anak Tuhan. Kalau disertai rasa cukup, itulah yang menjadi keuntungan yang besar. Nah, artinya justru bukannya memisahkan, tetapi kehidupan iman kita bawa dalam pergaulan kita, dalam pandangan kita tentang karir. Jadi kalau kita bicara soal gengsi, nah bagaimana rasa cukup itu menghadapi soal gengsi. Kalau kita bicara soal kompetisi, soal ambisi, soal prestasi di kantor, di dunia usaha, atau bahkan mungkin kalau yang punya anak, mungkin ketika anak-anaknya mulai bersaing dengan anak-anak teman kita. Nah, bagaimana contentment, rasa cukup itu bisa kita hidupi? Bukan hanya dalam arti kalau pergi ke gereja, kebaktian pakai baju yang sederhana aja, bukan. Nah, dan yang kita bawa keluar itu, ya kehidupan beriman yang kita bawa keluar yang menjadi garam kita, yang menjadi pengaruh kita adalah rasa cukup ini. Rasa cukup di sini dalam bahasa Inggris adalah contentment. Content itu artinya fulfilled ya, sudah penuh. Jadi sudah terpenuhi. Rasa cukup. Jadi I am content. Saya udah cukup kok semuanya. Udah nggak kekurangan apapun. Ya, ini seperti Mazmur 23. I shall not want. Ya, aku tidak kekurangan. Jadi kalau ditanya mau apa? Enggak mau apa-apa, udah cukup kok gitu ya. Nah, jadi bukannya sesuatu orang yang selalu merasa masih kurang, masih haus, masih merasa hidupnya belum lengkap. Nah, jadi rasa cukup ini bukan sekedar penampilan di luar, tetapi apa yang dalam batin itu kita sudah merasa cukup. Nah, ini tentu kadang-kadang orang suka
menandingkan rasa cukup ini dengan mengatakan kalau kita cepat puas, kita nggak berprestasi dong. Kalau orang cepat puas, misalnya bikin apa, kita mungkin cuma akan naik gerobak gitu, nggak akan naik mobil, apalagi mobil listrik. Karena kan ada orang-orang yang selalu berpikir, aduh gimana ya biar bisa lebih cepat, lebih efektif, lebih ramah lingkungan. Makanya ada perkembangan teknologi gitu ya. Nah di sini perbedaannya, rasa puas di sini bukan dalam arti berkarya, tetapi dalam arti mengkonsumsi atau mengambil. Ya, ketika orang memikirkan bagaimana teknologi bisa diperbaiki, hidup bisa lebih mudah, itu bukan datang dari rasa tidak puas. Itu lebih sering datang dari rasa ingin menolong orang. Ya, saya ingat ban Goodyear itu, ban radial ya, pokoknya merek Goodyear itu pemiliknya itu mulai dari ketika dia melihat ibunya pakai kursi roda. Zaman itu kursi roda itu rodanya dari besi, jadi licin dan berat. Pokoknya nggak praktis lah dan bunyi gitu ya, dan tidak aman juga. Lalu dia berpikir gimana supaya kursi roda ini bisa menjadi lebih aman. Lalu dia mencari akal dan dia menemukan karet yang dililit ke keliling dari kursi roda kursi itu, sehingga menjadi lebih aman untuk ibunya dan lebih mudah untuk dipakai. Nah di situ kemudian dia berpikir waktu itu kendaraan juga belum pakai karet, ban kendaraan. Lalu di situ dia mulai berpikir kenapa cuma kursi roda, kenapa nggak kendaraan, kenapa nggak kereta dan sebagainya, kenapa nggak mobil. Nah disitulah mulainya ban Goodyear. Jadi orang-orang yang berpikir mengembangkan kehidupan menjadi lebih baik itu bukan datang dari rasa tidak konten. Jadi dibedakan ya, kadang orang seringkali bilang kalau kita cepat puas tuh hidup nggak maju. Enggak, karena puas di sini adalah rasa syukur. Kita tidak merasa kita kekurangan, tapi kita justru karena kita cukup, kita mau berbagi. Nah, keinginan mau berbagi ini yang muncul dalam pemikiran untuk memikirkan orang lain. Ya, makanya memikirkan bagaimana hidup bisa lebih mudah. Jadi tidak perlu dipertentangkan ya rasa puas, rasa cukup itu dengan kemajuan. Nah, dan contentment ini, rasa cukup ini erat dengan kesederhanaan, bukan dengan kemewahan, bukan dengan pengejaran materi atau gengsi. Karena ya memang sih orang bisa merasa puas dengan misalnya kalau kita sebut merek ya, misalnya kita puas kok saya udah pakai Avanza gitu. Tapi mungkin ada orang ya saya juga puas kalau pakai Alphard gitu, Alphard gitu ya. Maksudnya ya puas itu ya kan sama-sama pokoknya muat 7 orang, keluarga saya pas gitu ya. Tapi itu semua tuh bukan yang nggak boleh, tapi itu semua menjadi bonus. Ya. Karena rasa cukup itu tuh bicara soal sesuatu yang esensial. Segala hal yang sifatnya tambahan, itu bukan kebutuhan, tapi itu bonus. Saya ngomong gini bukan berarti menghakimi atau menilai orang-orang yang pakai mobil mewah atau pakai barang bermerek sebagai sesuatu yang buruk, enggak juga. Karena tiap orang punya cara untuk mengapresiasi dirinya, ya self reward itu ya. Tetapi itu harus disadari bahwa itu bukan kebutuhan, itu hanya bonus. Bahkan sebetulnya kalau misalnya kita bicara soal kendaraan gitu ya, yang penting kan bagaimana orang bisa dengan aman berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dengan aman, efektif. Tiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Ada orang yang bisa bahagia, maksudnya cukup dengan kendaraan umum. Ada yang mungkin karena punya anak kecil atau orang tua yang sakit dan sebagainya, perlu punya kendaraan sendiri. Tidak perlu diperbandingkan karena ini terkait dengan kebutuhan. Ya, jadi tidak kita mengejar materi atau gengsi. Nah, yang seringkali terjadi kan orang tuh tidak merasa puas, tidak merasa cukup itu bukan karena kebutuhannya kurang, tapi karena tetangga punya lebih. Karena saudaranya punya lebih bagus. Dan ini yang tidak ada habisnya. Nah, selanjutnya ayat 7 dan 8 dikatakan bahwa kita ini datang ke dunia, kita lahir nggak bawa apapun. Nanti kita mati juga kita nggak bawa apa-apa. Ya memang sih suka dibawain ya sama keluarga
dari yang meninggal, dibawain apa segala macam, bajunya lah dimasukin ke peti. Tapi saya sih memahami itu bentuk sentimental aja. Dan juga kadang-kadang juga ya mungkin lebih kayak buat ganjel supaya petinya pas diangkut nggak goyang-goyang gitu ya. Jadi suka ditaruh baju, juga mungkin pikir gini ya habis baju ini mau dipakai kemana, mau dikasih ke siapa, ya udahlah gitu ya. Tapi itu tidak akan kita bawa, itu cuma berhenti sampai di situ. Nah, maka sebetulnya dalam hidup ini asal kita punya pakaian, ya kita nggak kedinginan, kita nggak compang-camping, kita cukup representatif, tidak membuat orang yang tidak nyaman dengan penampilan kita, dan makanan juga cukup, maka itu cukup. Yang lain-lainnya itu sekali lagi bonus. Nah, di sini Paulus bicara tentang natur kehidupan. Kita tidak, hidup ini hanya numpang lewat, tidak bawa apa-apa ke dalam dan keluar. Dan sebetulnya bicara soal ini juga menjadi prinsip spiritual dari banyak agama ya, atau filosofi ya. Kayak misalnya kan kayak orang Jawa punya filosofi hidup itu numpang ngombe gitu ya, mampir minum. Jadi hidup itu cuma kita lewat mampir minum. Orang Buddha punya konsep bahwa hidup ini seperti jembatan. Kita cuma melintas, jadi nggak ada orang yang bangun rumah di jembatan. Kalau ada orang yang bikin rumah di jembatan atau bikin warung di jembatan, pasti dibongkar sama Satpol PP gitu ya, karena mengganggu lalu lintas. Nah, hidup ini artinya kita cuma lewat, tidak perlu melekat. Kalau kita punya sekarang bisa pakai, ya itu cuma buat bisa pakai. Nah, banyak kali orang seringkali karena dia begitu melekat pada apa yang dia punya, sampai belum punya aja udah ribut. Kemarin saya lihat itu ada video pendeta khotbah itu lucu juga ya, yang dia bilang gitu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dapat 1 miliar, Bapak Ibu mau pakai buat apa? Terus dia bilang, kalau saya dapat 1 miliar, saya mau bagi-bagi untuk orang miskin. Semuanya saya bagi-bagi. Terus kan pasti ada yang tanya, karena terus ntar Pak Pendeta dapat apa kalau semua dibagi-bagi? Terus dia bilang, ya nanti saya menghayal lagi. Orang baru menghayal aja udah kikir gitu kan, lagi baru menghayal, kenapa udah pelit gitu. Tapi kadang-kadang itu yang terjadi ya, kita melekat bukan saja pada apa yang kita punya, kita bahkan melekat pada apa yang kita baru inginkan, kita hayalkan. Itu orang bisa berantem. Yaitu dulu juga ada sinetron itu, 2 asisten rumah tangga dengan supir gitu, mereka lagi menghayal kalau punya sawah, punya tanah, oh ini mau dijadiin sawah, kalau saya mau ini ternak kebo gitu. Awas ya kalau kebonya ngerumput di sawah saya ya gitu. Terus jadi berantem gitu, padahal sawahnya aja belum punya gitu ya. Nah, ini seringkali ini terjadi. Kita melekat pada hal-hal yang sebetulnya cuma numpang lewat. Nah, oleh karena itu makanan dan pakaian di sini memang nggak harus kita terapkan harafiah untuk konteks kita, tapi ini bicara soal apa yang esensial. Ketika kita memiliki lebih dan lebih, maka sebenarnya kita bukan menjadi owner, tetapi kita menjadi the one possessed by our possession. So we no longer possess, tapi we are possessed. Ya, Bapak Ibu, kalau kita punya rumah mewah, ada kolam renangnya gitu ya, pakai batu alam, tamannya juga cantik. Sebetulnya memang bagus, menyenangkan, tentu saya juga senang kalau bisa tinggal di rumah yang bagus gitu. Tapi kan artinya apa? Kita juga harus mengurus rumah itu. Kita harus memastikan kita punya penghasilan terus untuk memastikan ada biaya untuk merawat rumah tersebut. Dan juga nggak bisa ditinggal lama-lama, nanti rusak. Ataupun kalau ditinggal harus kita memastikan ada orang yang menjaga dan sebagainya. Ya memang ada orang-orang yang punya kemampuan lebih sehingga nggak masalah bayar orang, bisa kok bayar maintenance, tidak masalah. Tetapi bahkan saya pernah membaca tulisan Paulo Coelho. Paulo Coelho itu penulis yang bestseller ya sedunia ya. Jadi kalau ngomong soal kaya raya, dia kaya raya. Tapi dia pernah cerita tentang villanya di Spanyol atau di Portugis, dan dia katakan, I have become a slave to this house, to this villa. Jadi bahkan orang yang kaya raya pun, sekalipun dia nggak ngerjain sendiri, nyikat ubin, nyiram tanaman, bukan dia sendiri yang mengerjakan, dan duitnya ada, dia sendiri menyadari bahwa dia sudah menjadi slave dari apa yang dia miliki. Sekali lagi saya nggak menghakimi Bapak Ibu atau saudara-saudara yang punya rumah mewah atau punya barang mewah, tapi ini perlu kita sadari. Jadi kesadaran itu penting ya. Kalau kita punya tas mewah, tas itu bukan cuma buat bawa barang. Tas itu kan status, simbol, gengsi dan sebagainya, tapi kita jadi ngejagain tas.
bukannya tas itu menolong hidup kita ya kan. Kemana-mana kita jagain, nyimpennya juga mesti di lemari khusus, mungkin malah pakai dry box kayak nyimpen kamera. Apapun lah, semakin kita punya semakin mewah, maka semakin apapun itu akan menguasai kita. Kecuali kita benar-benar sudah sampai pada tahap zen, ya tahap tidak melekat sehingga ketika kita punya, kalaupun hilang kita nggak ada sedikit pun rasa sakit. Nah itu mungkin ya itu lain, itu udah mencapai tahap spiritualitas yang tinggi. Walaupun biasanya orang yang mencapai tahap spiritualitas yang tinggi begitu tidak lagi menginginkan hal-hal yang demikian atau merasa perlu. Nah, kita butuh hanya sedikit untuk hidup, tapi lebih kita butuh banyak itu karena gengsi, karena serakah, karena kedagingan kita. Bapak Ibu tahu ya piramida Maslow ya. Piramida Maslow itu kan mengatakan kan bahwa kebutuhan manusia itu kalau yang udah terpenuhi itu pertama kan sandang pangan papan. Kalau ini udah terpenuhi maka dia akan naik. Dia bicara soal sense of belonging, dia butuh teman. Lalu security, dia butuh rasa aman. Lalu berikutnya sampai terakhir aktualisasi diri. Nah, jadi katanya kalau orang kerja tuh ya pokoknya pertama dia cari kerja pokoknya bisa bayar makanan, bisa bayar kontrak rumah, bisa nyekolahin anak. Makin lama dia akan mulai mencari di mana dia merasa nyaman di pekerjaannya, punya teman-teman yang asik, lingkungannya nggak toksik. Nah, kalau udah ini nyaman dia perlu yang punya security, dapat share saham, ada uang pensiun dan sebagainya. Nah, selanjutnya kalau ini udah terpenuhi, maka di suatu saat akan bekerja untuk aktualisasi diri. Dia nggak akan mikirin soal gaji, nggak akan mikirin soal teman, tapi untuk menghidupi panggilannya. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, kapan orang naik tingkat? Bahkan sandang pangan papan aja ini terus bertambah. Kalau kita bicara sandang pangan papan ya, dulu nih waktu kita mahasiswa makan di kantin nggak ngutang aja tuh udah seneng ya kan? Atau mungkin ya nggak ngutang lah gitu ya. Tapi saya ingat dulu waktu kuliah, tiap kali awal bulan tuh makan tuh kalau anak STT Jakarta tuh makannya kalau nggak ke Cafe Immanuel, ayam bakar Megaria. Itu awal bulan baru dapat uang jajan atau uang saku lah gitu ya. Oh itu rasanya udah bahagia banget. Wah, tapi ketika mulai kerja tadi juga seperti Mas Tulas bilang gitu ya kan naik nih tongkrongannya ya, masa makan di ayam bakar Megaria terus gitu ya. Dan mulai makannya mungkin ya di gerai-gerai di mall lah gitu yang 100.000, 150.000. Tapi makin lama makin ini kan all you can eat lah di hotel mulia ya. Dan seterusnya, dan ini kita tahu gitu ya kalau kita lihat gaya hidup orang di Jakarta itu, makin lama tuh makin diciptakan tempat makan yang unik-unik, yang aneh-aneh untuk menciptakan bukan soal kebutuhan perut, tapi soal kebutuhan gengsi. Dan ini yang bikin hidup itu tidak akan pernah cukup. Karena meningkat. Sama juga misalnya dulu ketika kita mungkin baru ini, aduh mimpi kalau bisa punya rumah, rumah sangat sederhana juga nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi ketika udah punya rumah sangat sederhana, pengen punya rumah yang lebih besar. Pengen punya rumah yang lebih besar, lokasinya kalau bisa yang lebih elit. Dan makin lama lokasi yang elit, ternyata kok elit tapi paling kecil. Maunya lokasi elit tapi yang lebih besar. Dan makin lama bukan cuma cukup satu, perlu punya dua, rumah masa depan, rumah ini dan sebagainya. Nggak akan ada cukupnya bahkan kalau kita bicara soal sandang pangan papan. Nah, dan inilah yang diperingatkan oleh Paulus bahwa ketika kita mengejar itu semua, maka itulah yang menjadi sumber kesengsaraan dan juga kejatuhan kita. Ya, manusia sayangnya bukan hanya sulit untuk hidup secukupnya, tapi juga ingin kaya. Jadi bukan hanya soal cukup dan pas ya, maksudnya ya itu kan pas-pasan ya, semua tersedia, tapi ingin punya banyak sekali. Tidak cukup hanya bisa memakai, manusia ingin memiliki dan menguasai. Jadi nggak cukup misalnya nih kadang-kadang ya kita pergi liburan nginep di hotel, wah bagus ya hotelnya ya nyaman. Kita pengen punya rumah yang kayak hotel. Bahkan kita pengen punya hotel yang kayak hotel itu gitu. Kadang-kadang itu yang terjadi. Dan kalau kita udah punya hotel yang seperti hotel yang bagus itu, kita ingin menjadi hotel yang nomor satu sehingga hotel lain itu tidak lebih hebat daripada kita. Ini yang ini contoh gitu ya. Nggak cukup bahwa kita bisa menikmati, kita ingin memiliki. Padahal seringkali banyak orang yang memiliki tidak punya kesempatan untuk menikmati. Ada orang yang punya karunia menikmati, ada orang yang punya karunia memiliki konon gitu ya. Jadi dan ini seringkali nggak terjadi bersama. Jadi orang yang punya biasanya sibuk, nggak punya waktu menikmati. Entah temennya atau siapanya lah yang
punya karunia menikmati walaupun bukan dia yang memiliki. Nah, Tuhan menciptakan bumi ini cukup untuk semua orang hidup berkecukupan. Bukan untuk semua orang hidup kaya raya berkelimpahan, punya helikopter, kolam renang dan sebagainya. Nggak cukup, buminya nggak cukup dari segi luas. Walaupun makanya Elon Musk mau pindah ke Mars ya. Itu bukan karena Tuhan kurang kuasanya, tapi karena keserakahan manusia tidak ada batasnya. Jadi kalau kita bilang kenapa Tuhan nggak menciptakan bumi sebesar Saturnus atau Uranus gitu ya, jadi bisa semua orang lebih banyak lagi gitu. Bukan salah buminya sebetulnya atau salah Tuhan ya, tapi karena keserakahan manusia tidak ada batasnya. Ini kalau kita bicara dari segi ekologi. Dan kalau kita lihat sebetulnya Tuhan dalam hukum Taurat sudah mengatur agar bangsa Israel memiliki bagian yang adil dalam tanah pusaka. Jadi tanah pusaka itu nggak bisa diperjualbelikan. Nabot menolak untuk menjual tanahnya kepada Raja Ahab. Dan ada tahun Yobel, kalaupun ada orang berhutang sampai dia menjadi budak bagi saudaranya, maka tahun Yobel dia harus dibebaskan dan semua barang miliknya yang disita dikembalikan. Ini diatur bahwa sebenarnya Tuhan mau bilang ini, transaksi ekonomi kalian, hitung-hitungan kalian tuh cuma mainan monopoli, mainan anak-anak. Ya kan? Mainan monopoli itu kan sebenarnya cuma mainan kan, kita merasa kita kaya, ada yang masuk penjara, ada yang punya hotel, semua cuma mainan. Sebetulnya hidup kita tuh cuma main-main. Jadi ya udahlah, oke lah kalian mau main tuan tanah, mau main budak-budakan, mau main utang-utangan silakan, tapi 50 tahun. Pada tahun Yobel semua kembali. Let your brothers, your sisters be free person again. Ya kan kayak kalau main monopoli kan monopoli selesai kan masa yang di penjara terus terusan kamu di penjara ya atau kamu masih punya utang masa udah selesai permainannya. Tetapi ini loh, manusia tuh nggak bisa terima gitu ya, bahwa hidup ini tuh sebetulnya transaksi ekonomi semua cuma permainan. Semua itu ya, tapi itulah manusia begitu melekat sehingga tidak punya kesadaran itu. Nah, dan akibatnya orang yang lupa bahwa hidup ini sebetulnya nggak usah serius-serius amat, ingin menjadi kaya, dan biasanya bukan hanya ingin menjadi kaya nanti, tapi mau jadi kaya sekarang, secepat mungkin. Dan akibatnya juga menghalalkan segala cara, menyiksa diri, merusak hidup, termasuk juga merusak hati, ketika tidak pernah puas, ketika iri hati, dan sebagainya. Nah, sekarang ini dari teks kita, sekarang saya mau mengajak kita untuk bicara yang lebih praktis. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ekominimalis itu sendiri ya, ini kan kalau bicara soal gaya hidup ekominimalis, sebetulnya ekominimalis ini nih, sebetulnya gini, ini saya mungkin cerita sedikit nanti tentang perjalanan hidup saya menjadi seorang ekominimalis. Awalnya saya menjadi minimalis dulu, lalu kemudian, tapi dari dulu juga saya orang yang sangat concern dengan isu-isu lingkungan, terutama isu pencemaran dan sampah. Nah, ketika saya menemukan jalan hidup ini, lalu saya gabungkan jadi ekominimalis. Ini sebetulnya nama dari akun Instagram saya. Dan boleh berbangga ya, karena berapa kali ada yang mau beli account saya, kayak mau beli namanya gitu ya. Karena artinya namanya ini kan maksudnya ya akhirnya mereka bikin pakai eco dash minimalis gitu ya, atau eco minimalis dash apa gitu ya, udah biarin lah. Tapi maksudnya gini, kalau bicara soal eco minimalis ini, apa sih eco minimalis itu? Yang ini bukan sebuah cabang ilmu kayak ekofeminisme atau ekoteologi ya. Eco minimalis ini sebenarnya gaya hidup dan nggak ada cabang ilmu, disiplin ilmu yang pasti, dan saya sendiri menggunakannya sebagai akun Instagram karena saya menggabungkan itu, cara hidup sederhana dan ramah lingkungan. Awalnya adalah bicara soal kesederhanaan. Nah, ini throwback ke masa-masa ketika saya waktu itu mesti pindah rumah. Jadi ada 2 peristiwa. Pertama peristiwanya adalah saya mesti pindah rumah dari pastori yang 2 kamar ke apartemen 1 kamar karena waktu itu saya mau pindah studi ke Belanda. Jadi buat saya mendingan saya pindah ke apartemen supaya lebih praktis ditinggal, kan studinya cuma 6 bulan ya. Pastorinya soalnya ngontrak, sayang kan gereja ngontrak cuma buat nyimpenin barang. Udah pindah ke apartemen aja. Nah itu lalu saya berpikir gimana memindahkan barang yang dari rumah 2 kamar ke apartemen 1 kamar. Taruh TV di mana, taruh meja belajar di mana, dan sebagainya. Jadi saya mulai mencari-cari referensi desain. Nah, di situ saya menemukan hidup minimalis. Jadi awalnya memang sangat praktis. Peristiwa yang kedua adalah ibu saya meninggal. Jadi ini tahunnya berdekatan, ibu saya meninggal dan saya membereskan barang-barang dia.
barang-barang peninggalan almarhum saya bereskan dan itu banyak sekali barangnya yang tidak pernah dipakai selama dia hidup. Tidak boleh dipakai juga, disimpan buat nanti. Saya berapa kali ketika datang ke rumah orang tua saya juga bilang, "Mi, ini nggak kepake udah dikasih orang aja ya." "Jangan, itu mahal," gitu ya. Tapi saya nggak pernah lihat itu dipakai atau dan itu banyak sekali. Dia beli kain-kain, beli baju-baju yang bahkan belum dibuka dari masih ada labelnya. Dan saya harus membereskan dan itu supaya cepat. Cara membereskannya adalah saya garage sale. Jadi semua barangnya itu ya saya bagi-bagikan kalau ada yang mau, semua saya garage sale. Lalu yang menarik lagi adalah juga kemudian perhiasan dari mami saya itu, anak-anaknya nggak ada yang mau. Mami saya jadi cincinnya kan gede-gede gitu ya, ada yang bentuk anggur apa, saya tanya, nggak ada yang mau. Akhirnya apa? Dijual. Ya untung sih semua dijual itu kan jadi ada nilainya gitu. Tapi terus saya berpikir, wow, hidup ini kita begitu sibuk mengumpulkan materi, pada akhirnya dan kita pusing sekali mau pindah rumah pusing, dan ketika meninggal pun orang lain jadi pusing, dan sesuatu yang kita pikir akan ini siapa tahu buat nanti anak cucu dan sebagainya, jangankan sampai ke anak cucu, baru ke anak aja udah nggak ada yang mau gitu ya. Maksudnya ini bukan dalam arti kok kejam amat, nggak ada rasa sentimental, bukan. Karena memang tidak terpakai dan harus disimpan. Saya cuma simpan satu cincin ini karena ini yang paling bisa dipakai ini dan paling simpel gitu ya. Yang lainnya tuh nggak mungkin deh ada yang mau pakai gitu karena heboh banget. Beda generasi. Nah, anyway seperti itu. Lalu di situ saya menemukan minimalis. Yang saat itu banyak di negara Amerika, Eropa gitu ya, banyak orang yang mau mengatakan I'm a minimalist. Nah, nanti kita lihat seperti apa sih minimalisnya mereka itu. Nah, tapi ini ilustrasi berikutnya nih yang saya mau gambarkan. Ini teman saya posting di Facebook-nya, dia mau pindah juga waktu itu ke apartemen. Dia bilang, ini desainnya. Saya bilang, wah bagus juga ya, jadi dia desain apartemennya seperti ini, dia posting di Facebook. Lalu yang menarik adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini yang terjadi kemudian. Jadi ini kan desainnya ya, dan ini realitanya. Dan saya pikir, oh iya mirip ya, benar ya ada mesin cuci. Bapak Ibu kira-kira. Karena barangnya banyak ya kan. Dan di sini ini seringkali mungkin kita nggak sadar, rumah kita rasanya udah rapi nih, udah kita susun-susun, udah kita lap-lap gitu ya. Tapi sebetulnya kalau di foto itu jauh dari yang ideal. Nah, di sini saya nggak ngomongin soal desain interior, karena sekali lagi itu soal selera dan kebutuhan. Tapi ini kita mau mengatakan bahwa hidup eco-minimalis itu sebetulnya ini loh. Sebuah prinsip dan gaya hidup yang memperhatikan kesederhanaan dan keberlangsungan lingkungan hidup, ramah lingkungan. Prinsipnya adalah simplicity dan sustainability, kesederhanaan dan keberlangsungan. Dan ini kata kunci berikutnya adalah dia sebuah gaya hidup. Jadi dia bukan teori, bukan teologi filsafat, tetapi sesuatu yang dihidupi. Prinsip yang dihidupi. Nah ini tadi ya, Paulus 1 Timotius katakan kita nggak bawa apapun kok, jadi yang esensial aja, itu yang cukup. Nah ini kalau Confucius juga Konghucu mengatakan ya, dengan sejumput nasi untuk dimakan, air diminum, dan tangan yang dilipat untuk jadi bantal, saya bisa menikmati hidup kok, gitu ya. Jadi asal ada makanan dan pakaian, bahkan nggak perlu punya bantal, pakai tangan aja gitu. Lao Tzu juga mengatakan wujudkanlah kesederhanaan, rangkul, plain to apa adanya ya, simple. Plain to ya sederhana ya, simplicity sederhanaan. Kurangi keegoisan, miliki sedikit keinginan. Buddha mengatakan sukacita datang bukan melalui kepemilikan, tetapi melalui hati yang bijaksana dan penuh cinta kasih. Dan Tuhan Yesus mengatakan jangan simpan hartamu di bumi tapi di surga, karena di mana hatimu disitulah hartamu berada. Nah, ini kalau kita bicara ini jadi satu prinsip kesederhanaan ini ya. Ini prinsip spiritualitas. Kesederhanaan itu bicara soal spiritualitas, soal cukup, soal tidak melekat, soal tahu apa yang penting dan yang tambahan, yang esensial dan yang bonus. Nah, kalau sustainability ini kita bicara soal ini prinsip zero waste ya. Bagaimana hidup itu, ini kalau bahasa Indonesianya sederhananya cegah, pilah, olah. Bahasa Inggrisnya tuh dikatakan pertama refuse. Kita menolak apa yang kita nggak perlu, apa yang nggak ramah lingkungan. Kalau udah ada nggak usah gitu ya. Jangan mentang-mentang gratisan harus kita terima. Ini kadang-kadang kita berpikir misalnya contoh ya, kalau kita
pergi liburan ke hotel kan kita suka ambilin shampoo-nya apa gitu kita bawain pulang. Ya memang kalau hotelnya yang hotel bintang 5, bintang 7 gitu kadang-kadang memang shampoo sabunnya memang bagus, ya udahlah nggak apa-apa lah. Tapi kadang-kadang yang kita ambilin tuh kan juga bukan yang bagus-bagus amat ya. Sikat giginya juga yang keras gitu kan. Buat tamu, kalau ada tamu datang ntar gitu ya, padahal tamunya nggak setahun sekali ada yang tamu datang nginep nggak bawa sikat gigi. Tapi itu yang sering kita lakukan, nggak mau rugi. Yang kita lupa adalah demand create supply. Fake demand will create fake supply. Jadi ketika itu diambil maka akan disediakan yang baru kan, dan artinya akan ada produksi plastiknya, deterjennya dan sebagainya yang sebetulnya sampai di rumah cuma numpuk dan tidak dipakai. Ini contoh ya. Ya mungkin kita katakan kan bisa diambil sama petugasnya kalau kita nggak bawa pulang, ntar sama cleaning service diambil. Setahu saya sih enggak ya, karena cleaning service itu kan juga mereka pulang pergi itu kan tasnya diperiksa. Kalau enggak kan banyak kesempatan untuk mengambil gitu ya. Jadi rasanya enggak. Tapi kita seringkali gitu ya, nggak mau rugi, refuse. Jadi kalau memang nggak perlu, refuse. Karena demand create supply. Dan kalau kita bicara soal supply itu kita nggak cuma bicara soal orang di toko ya, tapi kita bicara mulai dari sumber daya alam diambil, produksi di pabrik itu menghasilkan limbah, belum lagi distribusi yang menghasilkan polusi dan sebagainya. Kalau bisa reuse, gunakan kembali. Ganti hal-hal yang sekali pakai menjadi reuse. Saya nggak anti plastik. Saya nggak sukanya plastik sekali pakai. Jadi kalau botol minum dari plastik, it's okay, asal dipakai berulang-ulang. Yang nggak setuju itu kalau sekali pakai. Reduce, kurangi konsumsi kita, kurangi, ya kalau beli baju baru boleh nggak? Ya boleh, tapi nggak usah sering-sering ya, sesuai kebutuhan. Recycle baru kemudian composting. Nah ini kalau dalam bahasa Indonesia, cegah, refuse gitu ya, pilah, olah. Ini bicara soal prinsip zero waste. Kapan-kapan lah kalau ini bicara soal ini, hari ini kita nggak fokus di sini. Nah, tadi kan prinsipnya ya, kesederhanaan, simplicity, sustainability, dan gaya hidup, lifestyle. Dan dalam arti lifestyle ini artinya kita menjadi kurator kehidupan. Kurator itu apa sih? Kalau ke museum itu biasa ada galeri, itu ada kurator. Yaitu orang yang menentukan sesuatu ini layak dipajang atau enggak. Punya nilai atau enggak. Nah, hidup kita juga jadilah seperti itu. Jangan semua pokoknya asal ada, barang rusak disimpan, kalau gratis diterima. Kita nggak menjadi kurator. Sehingga hidup kita jadi kurang indah gitu ya. Indah dalam arti bukan soal, sekali lagi ini bukan soal desain interior, estetik, instagramable, bukan. Tapi keindahan hidup itu sendiri dalam arti yang membuat kita merasa, I feel good at my home gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kita belajar untuk memilih barang yang disimpan. Saya senang juga sebetulnya ya, minimalisme itu saya mengenal minimalisme itu 10 tahun yang lalu tuh masih menjadi sesuatu yang hipster. Hippie lah, jadi hipster, jadi kayaknya masih di pinggiran lah, sesuatu yang baru. Tapi kemudian menjadi masuk ke mainstream, masuk dokumentarinya di Netflix, lalu ada Marie Kondo, apa sih nama judul bukunya, Joy of Tidying Up ya kalau nggak salah ya. Marie Kondo itu kan juga kemudian menjadi masuk ke mainstream. Lalu orang mulai merapi-rapikan, walaupun Marie Kondo bukan minimalis, Marie Kondo bicara soal hidup yang rapi gitu ya. Nah, tapi juga kan dia kan mengajar orang untuk decluttering, dipilih barang yang disimpan, menimbang kebutuhan bukan keinginan, mementingkan kualitas bukan kuantitas. Kadang-kadang kita tergoda beli barang yang murah ya, apalagi bentuknya mirip, fungsinya juga kayaknya sama lah gitu ya. Tapi kalau memang itu tergantung ya, maksudnya gini, kayak misalnya nih, saya punya hair dryer saya tuh harganya cuma 50.000, tapi kepake udah bertahun-tahun. Kalau orang yang rambutnya panjang bagus itu mungkin ya janganlah gitu ya, apalagi pasti nanti akhirnya jadi beli lagi hair dryer yang ini. Kalau saya hair dryer cuma biar nggak masuk angin aja gitu ya, buat jaga-jaga kalau habis keramas supaya nggak masuk angin gitu. Jadi saya cukup puas. Tapi kalau misalnya ada orang yang, saya punya teman tuh dia punya catokan rambut tuh sampai ada 5 gitu. Karena dia memang suka berdandan. Maka kalau dia beli yang murah dia akan kecewa, akhirnya dia beli lagi gitu. Nah, jadi mementingkan kualitas bukan kuantitas tergantung pada kondisi hidup kita. Ya. Kalau misalnya saya
waktu zaman pandemi kan ikutan bikin kue ya. Banyak orang ikut pada bikin kue. Tapi saya tahu bahwa saya nggak akan menjadi seorang baker gitu. Jadi ketika saya beli mixer gitu, saya juga beli ya yang abal-abal lah gitu ya. Ya cukup buat ngocok telur gitu. Tapi kalau Bapak Ibu memang suka baking, apalagi mau jadi bisnis, belilah yang berkualitas gitu ya. Jangan hanya mementingkan kuantitas. Kembali pada konteks hidup kita. Apa yang penting, tentukan kualitas. Tapi nggak berarti harus mahal ya. Nggak berarti harus oh kalau gitu beli harus yang mahal, yang paling mahal, yang paling bermerek, enggak. Sekali lagi sesuai konteks kita. Lalu mementingkan fungsi bukan gengsi, apa yang nyaman bukan apa yang kelihatannya keren. Dan kalau sesuatu itu fungsional dan nyaman dan sederhana, hidup kita akan lebih enak untuk dinikmati. Ya sama seperti kalau kita mau pergi piknik, pakailah baju yang nyaman dan kalau kotor pun kita nggak akan khawatir gitu ya. Jangan pakai baju kondangan untuk piknik supaya kelihatan keren. Nah, gerakan ini misalnya tadi saya katakan saya mau cerita soal kelompok minimalis di Barat ini, misalnya ada kelompok 333. Ini yang mengatakan pakai 33 item baju selama 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena mereka 4 season ya, summer, spring, summer, fall dan winter. Jadi selama 3 bulan itu pakai 33 baju aja. Lalu lihat bagaimana ternyata bisa loh dengan 33 item baju pakaian bisa selama 3 bulan. Lalu ada 100 thing challenge. Jadi dia hidup cuma dengan 100 barang. Itu mulai dari sikat gigi sampai ke piring, garpu, semua dihitung. Dan ini ternyata bisa. Ini yang terkenal nih, The Minimalist, Ryan and Joshua. Lalu sebelahnya ini Colin, dia juga keliling dunia hanya dengan 50 barang atau 47 barang backpacking keliling dunia. Nah, lalu ini saya lupa namanya, Joshua kalau nggak salah ya. Dia ini pendeta yang juga menjadi minimalis dan dia mengajak orang dalam kependetaannya dia mengajak umatnya untuk hidup sederhana. Nah, lalu ini orang suka bilang gitu ya, orang nggak bisa lah minimalis kalau keluarganya besar. Nah, ini Leo Babuta, dia juga seorang minimalis, anaknya 6. Dan mereka pindah dari Amerika Latin ke Amerika tuh cuma dengan 1 orang 1 koper. 1 koper carry-on gitu ya. Nah, ini contoh gitu, bagaimana orang yang hidup minimalis, hidup sederhana. Nah, pertanyaannya sekarang mengapa dan untuk apa? Nah, ini bicara untuk kesehatan dan keindahan. Bapak Ibu, ini mungkin contoh ekstrim orang yang menjadi hoarder ya, yang rumahnya udah berantakan. Bahkan sebetulnya kalau suka nonton acara TV, orang yang perlu dibantu tuh untuk bersihin rumahnya, itu sebetulnya udah masuk dalam mental health issue ya. Orang yang sampai gelas bekas yogurt itu nggak bisa dibuang, padahal udah lumutan sampai nggak bisa jalan di rumahnya karena begitu banyak barang, dan semua itu berarti nggak boleh dibuang, itu sebetulnya pasti ada isu psikologis. Nah, itu biasanya orang sampai interfere, entah tetangganya, entah tata kota interfere tuh karena sudah mengancam kesehatan dan keamanan. Biasanya juga menjadi sarang tikus dan sebagainya. Nah, sebetulnya ini bicara soal hal yang hal yang mendasar kemanusiaan kita, hidup sehat. Keindahan di sini tentu saya nggak bicara sekali lagi soal keindahan dalam arti estetika, privilege, kemewahan, bukan, tetapi sesuatu yang membuat hidup itu enak dinikmati. Indah itu kan nggak harus yang misalnya kayak kita duduk di taman melihat pohon di saat hujan, itu aja indah gitu ya. Nah, yang hal-hal yang visually indah itu kan bisa membuat jiwa kita menjadi lebih tenang gitu ya, dibanding kalau serba kotor, berantakan, tidak teratur. Misalnya ini dibandingkan yang tadi kan lihat ini kayaknya lebih estetik ya, walaupun kita nggak harus punya kayak begini, ini juga sebenarnya sebuah kemewahan. Dan ini pasti cuma untuk foto ya. Kalau aslinya pasti akan nempel gitu, ini pasti akan penuh, dempet semuanya, bahkan kalau perlu yang gantungannya bisa disusun ke bawah gitu biar muat lebih banyak. Nah, lalu buat apa sih bicara soal kesederhanaan, minimalisme ini? Sederhana, kita akan menghemat. Ya, dan kalau kita menghemat, sebetulnya kita bukan hanya menghemat duit, kita sedang menghemat waktu kita. Dan ketika kita menghemat waktu kita, kita menghemat hidup kita. Ini ada ilustrasi kan,
sale gitu kan, save up to 70%, tapi ada yang nulis save up to 100% kalau kamu nggak belanja gitu ya. Bener juga ya. Kadang-kadang kita suka, wah rugi nih kalau nggak beli nih, ini lagi diskon 70%. Kapan lagi gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita nggak belanja, diskonnya 100%, alias kita nggak usah keluar duit gitu. Nah, the thing is, we don't buy things with money, we buy them with hours from our lives. Karena kita mungkin Bapak Ibu mungkin nggak dibayar jam-jaman. Tapi kalau kita menghitung upah kita, gaji kita sebulan, kita bagi 30 hari, bagi 24 jam, maka atau dibagi 25 hari kerja lah, sejam itulah yang kita dapat. Ya, katakanlah misalnya gaji biar gampang nih ya 30 juta dibagi 30 hari berarti sehari sejuta. Sejuta dibagi 24 jam tuh susah ya. Coba pakai kalkulator, sejuta dibagi 24 itu berapa? Saya pakai kalkulator deh ya. Biar sejuta dibagi 24 itu berarti sejamnya 41.000 sejam. Betul ya? Ya. Kok murah ya? Padahal udah 30 juta gajinya. Nah, jadi kalau misalnya kita beli tas harganya 400.000, artinya kita beli dengan 40 jam kita kerja. 40 jam hidup kita. Itu kalau gajinya 30 juta. Kalau gajinya nggak 30 juta, beli tas 400.000, ya dihitung aja gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya perspektif ini, bahwa kita ini nggak beli dengan uang aja, tapi kita beli dengan hours from our lives. Mungkin kita akan bisa lebih berhemat. Dan ini yang seringkali menjadi mouse trap ya, jebakan tikus. Bahwa seringkali ini orang dikatakan, ayo happiness ini nggak jelas. Happiness is just around the corner. Kebahagiaan tuh belok, udah nyampe bahagia. Kerja lebih keras. Earn more money, buy more things, keep going. Tapi nggak nyampe-nyampe. Dan ini yang seringkali menjadi jebakan kehidupan modern kita. Nah, lalu kemudian bicara soal ruang. Makin banyak barang tentu kita perlu tempat untuk menyimpan. Ya, makanya kenapa saya bicara soal minimalisme? Bukan cuma kesederhanaan pada umumnya, kan orang boleh dong punya banyak barang tapi hidupnya sederhana, tetap nggak belanja-belanja, pokoknya pengeluarannya sedikit, bisa. Tapi juga gini, kenapa perlu kesederhanaan yang dikhususkan dalam bentuk minimalisme, mengurangi apa yang tidak kita butuhkan? Karena makin banyak barang makin butuh ruang. Ya lalu kenapa? Kalau saya punya ruangnya, ya oke, kalau punya ruangnya sih ya udah gitu ya. Tapi yang seringkali terjadi, kita belum punya ruangnya, lalu kita berpikir kita harus beli rumah lebih besar lagi supaya muat nyimpen barang, karena barangnya banyak banget. Apalagi kalau keluarganya bertumbuh gitu ya, anaknya bertambah dan sebagainya. Nah, saya punya teman yang kerja di dunia real estate dan dia katakan banyakan orang itu beli rumah itu karena alasannya adalah karena rumah yang sekarang ini udah nggak muat. Jadi alasan orang beli rumah, kalau udah punya rumah beli rumah, alasannya karena rumah yang sekarang udah nggak muat. The problem is, masalahnya ini, ketika manusia makin membutuhkan ruang, maka bumi akan makin tergerus. Ini Jakarta tahun 2000 awal. Masih banyak daerah yang hijau. Ciledug di mana nih Ciledug? Ciledug udah membotaki Jakarta ya, jadi bukan yang belakangan. Tapi lihat Jakarta terakhir ini sudah semakin botak. Dulu Depok nih masih hijau nih ya, sekarang nih daerah Citayam nih udah botak. Artinya udah menjadi pemukiman penduduk. Karena kebutuhan manusia bukan hanya untuk tempat tinggal, tapi untuk ruang yang lebih luas. Belum lagi kalau kita bicara soal properti sebagai investasi ya, orang bangun dan membeli bukan karena kebutuhan. Nah, lalu kenapa sih hidup sederhana yang dikhususkan? Ini kita makin banyak barang, makin berat pergerakan hidup kita. Sama seperti kalau kita pergi, ya kalau kita lagi travel, kita nggak akan iri ngeliat orang di airport yang bawa kopernya 5 biji gitu ya, lalu sini tenteng, sini kanan, kiri, kita nggak akan iri, kita malah kasihan. Dan kita akan kagum sama orang yang, bawaannya dikit amat, kok bisa sih gitu ya, wah mau dong kamu bisa travel light gitu. Tapi sayangnya, kita lupa bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Sehingga dalam hidup kita tuh lebih merasa pengen jadi orang yang barangnya banyak. Padahal kita can only enjoy the trip if we don't carry too much. Ya kan? Kalau kita carry too much, kita jadi kayaknya sibuk dengan bebawaan.
Saya ngomong ini karena saya termasuk yang suka travel light dalam rangka menghemat ya, dan juga karena seringkali kalau saya travel itu nggak ikut tour yang udah dijemput pakai bus ada yang ngangkutin koper. Seringkali nginep di hostel lantai 3 mesti gotong tas sendiri gitu. Jadi menyadari bahwa we don't need that much, dan makin sedikit yang kita bawa, kita miliki, makin bisa menikmati kehidupan. Kreativitas juga. Kadang-kadang waktu itu saya dibercandain kan, ketika saya jadi minimalis, ada teman pendeta yang ngasih kutipan, meja kerja seseorang itu menggambarkan isi pikirannya. Jadi kalau mejanya penuh barang, terus pikirannya penuh gitu ya. Lalu dia mengatakan saya kalau empty desk berarti empty mind. Maksudnya kan saya kan minimalis nih, katanya empty dong berarti kan mejamu tuh kosong, berarti pikiranmu kosong. Saya bilang bukannya empty tapi clear. Clear tuh jernih. Ya, jadi ketika ini yang seringkali juga diajarkan orang, kalau misalnya orang yang hidup di dunia kreatif atau harus nulis tesis, disertasi, bikin khotbah gitu ya. Kalau banyak orang tuh biasanya tuh sumpek. Nah, belajar decluttering itu memberi ruang untuk kreativitas juga dalam pikiran kita. Kebebasan waktu, ini kalau kita tahu yang namanya bersih-bersih rumah, kalau makin banyak barang tentu makin capek bebersih itu. Jadi the less stuff we own, the more freedom we have. It really is that simple. Dan ketika kita menyadari bahwa kita cukup dengan sedikit, kita akan punya lebih untuk berbagi. Jadi bukan berarti kita minimalis, kamu pelit ya, nggak mau beli baju baru, kamu baju 20 tahun masih dipakai tasnya gitu ya. Bukan soal pelit. Karena memang nggak perlu dan nggak pengen, tapi kita tunjukkan bahwa kemurahan hati itu bukan dari segi membelanjakan diri sendiri, tapi how we share with others. Lalu kita ingat juga pertobatan Sakeus ya, bagaimana dalam pertobatannya salah satu yang ditunjukkan adalah dia mau membagikan hartanya. Dan kalau kita baca kisah Sakeus, itu tuh dalam rentetan dari Injil Lukas, kan dia Lukas 19. Dari Lukas pasal 18 itu dari cerita orang muda kaya yang mau mengikuti Yesus, tapi dia nggak bisa. Lalu doa orang Farisi dan pemungut cukai. Lalu juga satu lagi saya lupa. Tapi Sakeus ini adalah pengenapan dari apa-apa yang rasanya sulit. Dalam pertobatannya, dalam perjumpaannya dengan Yesus, Sakeus menunjukkan apa yang Tuhan minta ternyata bisa dilakukan. Dia seorang pemungut cukai yang dibenarkan, yang membagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Nah, dan ya pasti juga makanya kenapa ada kata ekonya, karena untuk lingkungan. Jadi saya udah tunjukkan, saya udah katakan bahwa demand create supply terkait dengan factory dan sebagainya. Ini sebetulnya ini ada video tapi mungkin kita lewatkan aja ya. Ini tentang bagaimana nih mulai dari alam dihancurkan untuk diproduksi lalu dijual di department store atau mungkin sekarang all shop diantar ke rumah. Lalu saudara-saudara, ini yang menarik ya Bapak Ibu, barang yang kita beli konon cuma punya umur 100 hari sebelum dia sampai jadi ke tempat sampah. Menarik, ini barang apa yang cuma bertahan 100 hari. Kadang-kadang mungkin nggak 100 hari diambil tempat sampah, tapi 100 hari dia udah nggak dipakai lagi. Jadi apapun yang kita beli itu ternyata cuma 100 hari, tapi dampaknya terhadap lingkungan tuh luar biasa. Dan apalagi kalau kita beli bukan yang kita butuh, dan kita beli nggak memperhatikan kualitas, yang penting murah, yang penting ada, lalu kemudian dibuang. Nah, dalam hal ini ekominimalisme menjadi solusi seperti apa? Ini saya mau ngasih contoh, ini ada keluarga zero waste ya. I'm Bea Johnson, I'm 36 and I strive to live a zero waste lifestyle. Zero waste means reduce first, reuse second, and recycle last. What drives me and my husband is our kids' future. It all started really about 5 years ago. Our house was 3,000 square feet back then. We decided to downsize, and our current house is 1,400 square feet. As a part of the process of moving and downsizing, we had to make choices. I'm Scott Johnson, I'm 47, and I'm Bea's husband. Bea was doing a lot of the research. He was figuring out what would it take to live a zero waste lifestyle. And before I knew it, it was happening to us. Once you start decluttering your home, it kind of becomes a big thing. You want to keep doing it. I actually find that my creativity is being fed by finding alternatives for zero waste.
In our previous home, we'd fill a huge can of trash once a week. This is how much trash we've collected in 4 months. My husband was really worried at first that zero waste was going to be too expensive, but I was able to show him that zero waste is actually a great thing for your wallet. By focusing on bulk shopping or the farmer's market, we're actually cutting expenses out of our daily budget on the order of 10 to 15%. We buy the conditioner and shampoo in bulk. We bring our bottles to refill. These are our cleaning products. This is a homemade cleaner that we made just with vinegar and Castile soap. And we use microfiber cloths to clean everything. We use compostable toothbrushes and we make our own tooth powder. And instead of cotton balls, we use reusable cotton pads. We buy milk in a reusable bottle and store veggies in laundry mesh bags instead of plastic bags. I realized that I could push it yet even a little further by just also bringing my own jars to the store. I bring 1 jar for meat, 1 for fish, 1 for cheese, and 1 for deli. We take the old food scraps from the kitchen, any of the fruits and vegetables, and put them into this compost. It's basically a compost that uses red worms to process and decompose all the old food scraps. I've seen other groups of people trying to do zero waste. In our case, we got attached to doing it, and we could not picture going back to the way we used to live. We feel so much better and so much happier that I just wish everyone could feel this way. I don't remember the last time I took out the trash. Ya, jadi Bea Johnson ini itu video udah lama ya, 10 tahun yang lalu. Sekarang anaknya udah besar-besar. Jadi dia ini bahkan tidak membeli baju baru, dia beli baju selalu second hand, sampai ke pakaian dalam pun dia beli second hand. Dan dia tuh nggak ada plastik di rumahnya, jadi ini entah pakai keranjang rotan begini, kayu atau besi. Sapunya aja tadi dari kayu gitu ya, sikat giginya juga dari bambu. Ini semua ini barang-barang yang dia punya nih. Ini kalau menunjukkan minimalis nih, orang minimalis tuh suka foto-fotoin barangnya gitu ya, karena sedikit jadi bisa difoto. Ini barang-barang yang dia punya cuma segini doang itu pada zaman itu, tapi dia rotate dengan dijual ke toko, dikasih ke toko second hand dan dia beli lagi thrift store. Ini tadi ya, ini alat make up-nya dan sebagainya, dia beli sampo sabun tuh di toko eceran, jadi nggak pakai botol, isi ulang. Ini tadi saya katakan dia anti plastik, jadi kayak misalnya ini tusukan ini juga, ini tusukan kan kalau orang barat suka bikin ini ya, kayak finger food gitu ya, yang makanan olive oil, buah zaitun ditusuk pakai keju, pakai ham apa segala macam. Nah ini pakai tusukan begini. Dan dia sengaja mangkok gelasnya tuh semua dia beli yang putih. Jadi kalau misalnya pecah tuh nggak usah beli 1 set. Jadi yang generik banget gitu. Karena kalau beli 1 set 6, 1 pecah kan langsung rasa aduh sedihnya hatiku gitu ya. Nah dan dia kalau belanja juga dia pakai ini laundry bag yang buat nyuci, ini dipakai buat gantinya plastik. Dan dia benar-benar karena nggak mau pakai plastik, bahkan plastik kayak lock and lock Tupperware pun dia pakainya toples. Ini kalau dia belanja, dan ini sampah dia selama setahun. Sampahnya tuh apa? Sampahnya dia tuh hal-hal yang tidak terhindarkan. Tadi dia suaminya nunjukin ya, sampah organiknya dikompos. Jadi itu nggak termasuk sampah. Sampah itu sesuatu yang menjadi land waste, dan ini sampah mereka sekeluarga selama 8 tahun. Jadi dikumpulin sama dia sebagai bentuk menunjukkan nih selama 8 tahun ini yang terkumpul. Nah, orang seringkali protes nih ya. Tapi kan ya kalau minimalis nih, kan kita perlulah ada just in case. Masa punya payung cuma 1, ntar kalau ada tamu datang dia kehujanan kita nggak bisa pinjemin payung gitu ya. Just in case lah. Atau ada ini tempatnya buat nyimpen, ya udahlah biarin, apa sih mesti diributin. Ya, rumahnya gede kok, biarin aja simpen situ gitu kan. Atau ada kenangan barang ini dikasih sama mantan ke-10 ini gitu kan, atau misalnya gimana lah gitu. Lalu belinya mahal, belinya jauh, belinya susah, padahal udah nggak kepake, dan kita maksudnya udah nggak butuh juga, udah males nyimpennya, tapi belinya mahal sih waktu itu ya. Kalau ada yang mau beli seharga saya beli, oke deh saya jual, tapi nggak ada gitu, jadi ya udahlah gitu.
perlu untuk menolong orang tadi contohnya ya payung itu, lalu hal-hal lainnya. Nah, dan kalau bicara soal minimalis ini seringkali kan melawan arus. Apalagi sekarang ini lagi resesi, menjelang resesi dunia, ekonomi dunia, salah satu yang akan dianjurkan adalah apa? Belanja supaya ada perputaran uang, ya kan? Karena kalau kita semua menghemat, justru resesi makin cepat. Tapi kalau selama kita masih memutar uang, ya pokoknya selama uang berputar, ekonomi akan survive. Nah, oleh karena itu sebetulnya minimalisme itu nggak mau merusak ekonomi. Nanti ada lagi keberatannya ya, menghambat ekonomi. Enggak, karena gini, menurut sebuah survei sebetulnya spending manusia itu paling besar itu untuk makanan, transportasi, dan pengalaman. Barang itu sebetulnya bukan yang paling besar. Nah, jadi ketika orang mengatakan, yuk kita hidup sederhana, nggak usah belanja-belanja, itu nggak merusak ekonomi. Yang salah itu adalah kalau ekonomi itu memang hanya pada produksi dan manufacturing. Sementara kita bisa menjual, dalam arti kalau kita mau usaha, kita bisa menjual hal-hal yang lain. Kita bisa menjual pengalaman, kita bisa menjual ilmu, dan sebagainya. Sekali lagi saya nggak menyalahkan orang yang berjualan retail ya. Tentu perlu, dan saya juga suka belanja juga kok masih. Tapi ini bicara soal keberatan, menjawab keberatan tentang minimalisme, kesederhanaan, memupus ambisi. Kalau nggak ada maunya, orang jadi nggak punya drive untuk bekerja. Sekali lagi saya katakan, perubahan-perubahan yang baik di dunia ini terjadi karena orang memikirkan, altruistik, bukan ambisi pribadi, tapi altruis, memikirkan kebaikan orang lain. Mengganggu relasi. Ya, kalau piringnya cuma 6, gimana mau bikin arisan di rumah gitu ya. Rumahnya bangkunya cuma 4 itu gimana. Bapak Ibu, kita bisa minjem. Ya, kita bisa sekarang ini bahkan ada yang nyewain gitu. Jadi alasan-alasan seperti ini nih yang penting niat. Saya pernah bikin persekutuan wilayah di pastori saya, waktu itu saya kan nggak mau pakai gelas plastik, tapi saya punya gelas cuma sedikit. Ya saya pinjam aja sama tetangga saya, yang juga anggota gereja gitu, tolong ya bawain gelas di rumah. Habis bisa gitu ya, jadi mestinya tidak mengganggu relasi. Menjadi obsesi ya, ini ada juga orang yang tadi minimalis misalnya barangnya mesti dihitungin, 33 baju 3 bulan, ya itu biarinlah. Kalau dia senang dan nggak mengganggu orang, biarin. Yang asal dia tidak menggunakan nilainya untuk mengganggu atau menghakimi orang lain. Tidak bersyukur, ya kadang-kadang misalnya kamu kok nggak bersyukur sih dikasih orang hadiah, kamu kasih lagi ke orang, kan nggak menghargai. Menurut saya enggak loh, karena kita mengingat bahwa orang itu memberi itu niatnya. Kalau barang itu dia kasih, kan untuk kesenangan kita. Kalau buat kita nggak kepake, dan nggak jadi beban, tentu dia juga mestinya kalau dia niatnya ngasih, dia nggak akan nggak akan marah ya kalau kita teruskan ke orang lain. Ya, aduh, berulang-ulang. Ya, oke. Nah, maka ini terakhir Bapak Ibu, minimalisme itu bukan kurang dari yang kita butuhkan, bukan berarti kita butuh segini cuma boleh segini, bukan. Tapi kurang dari yang biasanya kita terbiasa. Oke, sampai sini sharing dari saya. Saya serahkan kembali kepada Kak Dia. Ya, terima kasih Pendeta Yolanda. Ya, mungkin ada dari pembahasan yang sudah diberikan oleh Pendeta Yolanda, ada dari Om Tanto yang ingin ditanyakan. Silakan. Penjelasannya sudah tadi sudah banyak ya mengenai tadi dalam kehidupan kita ini hidup hanya numpang lewat tadi, jangan sampai melekat dengan kehidupan ini. Jadi nanti kita pergi dan pulang juga, kita datang ke dunia ini nggak bawa apa-apa, nanti pulang juga nggak bawa apa-apa gitu. Terus apa yang kita beli itu lebih mementingkan dari fungsinya, bukan karena gengsi tadi katanya ya. Terus berbagi itu keep less, give more. Jadi kita memberikan lebih banyak gitu dari yang kita punya. Ada yang mau ditanyakan Om Tante? Boleh Mbak Dia, saya tanya. Boleh, silakan Tante Medlin. Terima kasih Bu Yolanda, informasinya sangat menarik gitu ya. Cuman saya ingin bertanya, apakah yang eco minimalis itu identik dengan sederhana?
mengingat barang-barang yang eco-friendly, kemudian yang eco-green, itu justru lebih mahal gitu, di mana masyarakat kita itu justru nggak afford gitu, nggak bisa membeli barang-barang yang tadi disampaikan, misalnya kan plastik dengan barang-barang yang tidak sekali pakai itu harganya jauh lebih mahal. Jadi mungkin konsep eco minimalis dan disandingkan dengan hidup yang sederhana, mungkin ini yang perlu lebih diperjelas. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya jawab langsung atau jawab langsung aja ya? Ya, langsung jawab aja. Ya, terima kasih Ibu Madeline tadi ya. Tante Madeline, ya betul. Betul ya. Soalnya namanya di layar. Ini Om Hendityo. Bu, betul. Jadi gini, sayangnya memang yang menjadi bicara soal kayak eco-friendly itu, saya sekarang memang menjadi barang mahal. Dan sebetulnya nggak perlu itu menjadi barang mahal. Kenapa? Karena tren ini dibawakan oleh kaum kelas menengah ke atas ya, kaum hipster lah istilahnya, yang memang mereka menguasai influencer di sosial media, dan memang afford untuk gaya hidup yang seperti itu. Kayak bawa tumblernya harganya 500 juta. Tumbler tuh mahal banget ya, 400.000 tuh kan hampir 500 juta ya. Mau dipikir-pikir, tapi kan bawa tumbler kayak gitu. Tapi sebetulnya kan nggak usah yang semahal itu. Kayak misalnya tadi kayak Bea Johnson dia pakai toples-toples yang estetik. Kalau saya pakai toples bekas selai aja atau bekas mayones saya pakai. Jadi nggak keluar duit sebetulnya kan. Jadi secara fungsi ada banyak yang murah. Kalau kita pikir-pikir dulu misalnya kalau orang 30-40 tahun yang lalu, orang juga pakai rantang dari besi gitu kan. Sekarang ini memang rantang jadi kayaknya mahal karena sekarang semua pakai plastik yang jauh lebih murah. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau dibilang mahal banget juga enggak, karena dari dulu orang di kampung juga kalau Lebaran atau Natalan kasih makanan juga pakai rantang, dipinjemin nanti balik lagi ada isinya gitu kan. Nah, justru sebetulnya konsep bahwa itu mahal tuh karena kita ngeliatnya di pop-up store, di pameran-pameran yang memang target marketnya itu untuk kelas menengah ke atas. Tapi kalau kita mau bicara soal apa yang terjangkau, itu juga ada gitu. Kayak misalnya gini, kayak deterjen ramah lingkungan, memang yang mahal ada. Tapi kalau pakai lerak, yang belinya di Solo 1 kilo gitu, itu jauh lebih murah. Nah, sebetulnya sih gitu sih. Tinggal kita lihatnya kemana gitu. Menjawab nggak, Bu? Jadi itu sebetulnya itu ini sama seperti ketika ini contoh ya, sebut merek Body Shop. Body Shop itu kan jangan Body Shop deh, batik. Beberapa tahun yang lalu kan kita jarang tuh batik ke kantor, pakai batik ke kantor. Lalu kemudian mulai muncul tren batik dipakai ke kantor, batik dipakai ke gereja, batikan ya. Tapi apa yang terjadi, batik yang sebetulnya itu bentuk perlawanan dari tren kapitalis, tren barat, tren global, fashion harus seperti ini, kita ganti jadi batik, itu ditunggangi oleh kapitalis, orang-orang yang punya modal, bahkan bikin batiknya pabriknya di Cina. Sehingga apa yang tadinya menjadi perlawanan untuk sebuah sistem yang global kapitalis ditunggangi lagi gitu. Dan seringkali kemudian orang mengikuti, ya udah cari yang murah, nggak lagi memahami bahwa pakai batik itu karena kita mau pakai produk lokal. Seperti itu. Itu semoga menjawab ya, Bu. Iya, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Tante Madeline, terima kasih penyerta Yolanda. Ada lagi Om Tante yang mau ditanyakan? Silahkan. Om Tulas kayaknya tadi tuh bersemangat sekali loh mendengarkan pendeta Yolanda. Mungkin ada yang mau ditanyain Om? Kalau saya sih nggak nanya, lagi mencoba merefresh kembali ya, recall ya. Contohnya tentang hal-hal yang tentang reuse, contohnya deh. Kayak kalau di tempat saya itu banyak banget. Jadi orang tuh pakai kaleng monde tapi isinya rengginang ya.
itu prank terbesar sampai saat ini ya, yang mungkin sering saya jumpai ya. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin tadi disampaikan oleh Kak Yolanda juga, bahwa ini juga masalah tentang beberapa hal yang sebenarnya bukan masalah di barangnya, tapi bagaimana kita mau mengelolanya kan sebenarnya itu. Bagaimana kita mau mempunyai mindset, mempunyai awareness tentang hidup yang ekominimalism ya, terutama ya dalam hal, jadi bukan cuma sekedar sederhana, tapi juga kita memperhatikan kondisi lingkungan. Ini juga mungkin masih jadi PR saya sih, karena gini, mungkin di dalam some case gitu ya, kita punya awareness tentang ekominimalisme gitu, kita punya kesadaran tentang ini. Bahkan ketika kita, mungkin kalau dalam pengalaman saya, sadar nih ketika udah kepentok mulai punya kesadaran kan, ini punya kesadaran bahwa oh enggak, harus hemat, harus lihat lagi, memilah-milih gitu ya. Tapi begitu menjalaninya lagi, keesokan harinya tuh kayak lupa gitu, kayak jadi jatuhnya tobat terus kumat lagi. Itu mungkin yang jadi PR sih kalau kita berbicara tentang hal-hal seperti ini gitu ya, mungkin Kak. Mungkin ada beberapa tips and trick gitu ya kalau kita jadi orang-orang yang tomat. Jadi kadang-kadang inget nih, oh ini kita harus lihat lagi bagaimana kita mengelola diri gitu ya, bagaimana kita hidup yang ugahari tapi juga melihatkan lingkungan. Tapi terkadang tuh aduh, oh iya ya, saya kok lupa gitu. Ini kalau gini-gini tuh ada tips and triknya nggak, Kak? Untuk rem gitu ya, lebih ke rem-remnya gitu ya. Kalau saya sendiri ya, kalau saya melihat pengalaman hidup saya, sebetulnya tuh memang udah dari dulu ada kegelisahan itu ya. Bicara soal tadi saya bilang dari remaja tuh saya udah concern soal isu lingkungan, sampah, polusi, limbah. Itu dari, dan kalau kita ngomong kok bisa ya, mungkin ya itu panggilan juga ya, sebuah pesan dari Tuhan, misi dari Tuhan yang untuk disampaikan melalui saya. Lalu juga soal kesederhanaan. Nah, kesederhanaan ini sebetulnya juga menarik. Jadi saya itu sebetulnya hidup di tengah teman-teman yang waktu itu baru pada melek merek. Ya baru pada sadar tuh, zaman saya SMA tuh kan baru masuk tuh namanya Guess, Esprit, Chevignon gitu. Itu tuh yang dulu tuh mesti punya barang-barang itulah untuk pergaulan. Dan lalu saya masuk STT gitu. Dan itu sebuah dunia yang berbeda. Nah, jadi saya selalu punya pergumulan tentang kesederhanaan, dan buat saya saat itu kesederhanaan itu sesuatu yang menggoda. Saya terpanggil, tapi saya melihatnya dari sudut latar belakang masa lalu yang mengatakan bahwa orang kalau sederhana itu nggak keren. Jadi itu yang mesti branded dan sebagainya. Sampai kemudian jadi sebetulnya minimalisme ini sebuah jawaban. Oh, ternyata bisa loh sederhana yang keren gitu. Nah, ini kan bicara soal konteks saya pribadi ya. Yang merasa di antara dua dunia gitu. Antara teman-teman yang penuh dengan gengsi dengan kesederhanaan yang menggoda ini. Nah, ternyata saya bisa menemukan saya bisa sederhana dan keren. Nah, tapi ini perjalanan yang panjang. Tapi saya baca juga banyak orang yang menjadi minimalis itu hidup sederhana lah ya, kita nggak katakan minimalisnya, itu karena ada momen besar dalam hidup mereka, kebangkrutan, sakit, ditinggal mati oleh orang yang dia sayangi, misalnya seperti pengalaman saya kan, membereskan barang-barang ibu saya. Ada juga yang karena bercerai, lalu dia harus keluar dari rumahnya, mulai baru lagi di usia yang tidak muda. Momen-momen yang biasa banyak orang yang mengalami perubahan yang permanen karena ada momen-momen seperti itu. Ya, tapi jangan sampai kita nunggu momen-momen kayak gitu ya, baru sadar gitu. Jadi kalau saya pribadi sih gitu, saya sudah menyadari panggilan ini untuk hidup sederhana itu udah dari dulu. Cuma dunia saya saat itu rasanya membuat saya sulit untuk merasa nyaman. Nah, minimalisme itu buat saya sebuah jawaban, sehingga saya bisa sederhana tapi tetap keren. Minimal menurut saya keren, nggak tahu ya kalau yang lain mah. Oke, terima kasih Kak. Jadi juga sebagai panggilan hidup juga ya ternyata ya, bahwa tapi sebenarnya kalau kita bicara soal kesederhanaan nih ya, panggilan orang murid Kristus itu kan hidup sederhana kan. Ya kan, apa itu contoh ya, orang kaya yang mau mengikut Tuhan.
jual hartamu bagian pada orang miskin, atau murid-murid yang diutus pergi jangan bawa sendal, jangan bawa baju ganti, jangan bawa dompet gitu. Atau tadi Paulus kan, semua yang dulu kau anggap penting sekarang kau anggap sampah gitu, asal ada makanan dan pakaian cukup. Itu sebetulnya panggilan kita itu untuk sederhana sebagai murid Tuhan. Juga kalau keledai masuk lubang jarum itu ya Kak? Enggak. Keledai masuk lubang, unta yang masuk lubang jarum. Oh iya, itu maksudnya. Ya begitu memang. Terkadang hal-hal seperti ini juga mungkin perlu kita angkat lagi ya, karena kalau kita melihat dunia sekarang kan ya walaupun dunia itu nggak selalu berbicara hal buruk gitu ya, ada juga hal-hal positif, tapi kan terkadang kalau kitanya hanyut gitu ya jadi lupa. Jadi mungkin yang saya dapatkan dari sini adalah kita perlu membangun lagi sih tentang awareness-nya tadi yang disampaikan di awal gitu ya. Jadi dari awareness itu baru nanti kita muncul gerakan ya, mungkin secara pribadi dulu gitu. Ya, betul. Jadi mulailah dari pribadi dulu, jangan nungguin jadi gerakan. Karena gini, minimalisme itu kan menjadi tren beberapa tahun yang lalu. Tapi sekarang ini trennya kan kalau kita lihat itu kan pamer kemewahan, ya kan? Dan sekarang ini kan anak-anak muda, ayo dong bisa jadi bilioner di usia muda dan sebagainya. Ya walaupun tetap ada juga yang itu bisa kayak bilioner yang masih naik Honda, atau Mark Zuckerberg yang pakai kaosnya itu aja gitu kan. Nah ini juga salah satu minimalisme kan juga mengatakan contoh ya kayak Mark Zuckerberg, terus di Steve Jobs, mereka bajunya itu aja supaya mereka nggak usah pusing mikir pakai baju apa hari ini, karena pikiran mereka dipakai untuk memikirkan hal-hal yang lebih penting. Nah jadi memang ini kayaknya itu seperti kayak pendulum ya. Tiba-tiba semua pada jadi minimalis, semua orang bagi-bagi barang, Marie Kondo, bagi-bagi barang, semua dikesumbang. Terus sekarang ada yang pamer kemewahan. Tapi juga kemudian nanti juga ya nggak apa-apa lah, kita menemukan, tapi intinya kita berpegang pada prinsip sebagai murid Kristus, panggilan kita adalah untuk menemukan yang esensial supaya ada ruang untuk hal-hal yang penting hadir dalam hidup kita, nggak mikirin hal-hal yang dekoratif gitu. Oke, thank you Kak. Sama-sama. Terima kasih Om Tulas. Ada yang mau bertanya? Kayak tadi Om Yun ada angkat tangan. Silakan Om Yun. Masih di mute Pak. Om Yun maaf masih di mute Om. Ya oke. Terima kasih. Kalau saya melihat kondisi seperti yang disampaikan tadi itu, memang kita untuk berjiwa minimalis, untuk melakukan hidup minimalis itu ada baiknya. Tetapi kalau kita memikirkan secara kebutuhan ekonomi yang secara meluas, itu kayaknya mempersempit pertumbuhan ekonomi yang ada di tempat kita sendiri gitu loh. Misalnya ya, kalau kita sekarang membeli barang-barang banyak, walaupun kegunaannya mungkin tidak, tapi kita akan menolong si penjual, kita akan menolong si pabrikan, kita akan menolong pabrik tadi menggaji orang-orang pegawainya yang banyak. Nah itu jadi kalau kita memikirkan seperti itu, kita tidak bisa. Ayo kita semua berhidup dengan gaya minimalis. Kalau saya lebih cenderung minimalis di situ adalah minimalis yang tidak terlalu banyak membuang residu daripada barang-barang kita. Jadi apapun kebutuhan kita itu boleh kita beli, tetapi yang tidak menimbulkan sampah di lingkungan kita yang sulit untuk dihancurkan. Misalnya kita beli barang-barang plastik. Kalau beli barang plastik ya satu, misalnya baskom ya. Kalau memang fungsinya baskom itu satu ya satu aja. Kebutuhan kita biasanya seberapa? Yang kecil, yang sedang, atau yang besar. Kita untuk keluarga kita cukup yang sedang. Kalau butuh banyak gimana? Ya dipakainya 2 kali. Misalnya untuk nyuci sayur ya pakai aja 2 kali nyuci. Tidak perlu beli sampai 1 seri, kecil, sedang, besar. Tetapi kalau kita tidak membeli, industri tadi akan terpengaruh, akhirnya kepada pegawainya ataupun buruhnya dia akan di PHK. Nah,
Nah, yang repotnya itu setiap kegiatan-kegiatan kita itu selalu ditutup oleh pemikiran-pemikiran yang kapitalis. Misalnya, tadinya sekarang pemerintah Indonesia dengan kondisi ekonomi kita yang baru berkembang, kita masih membutuhkan industri-industri rumahan. Tetapi dari industri rumahan tadi sudah banyak yang tumbuh menjadi industri besar dan menjual barangnya itu sudah di mall dengan kafe-kafenya. Nah, dengan itu dan akhirnya timbullah prinsip-prinsip kapitalis yang ada di situ. Nah, itulah yang yang sulit untuk kita cerna ya. Jadi itu adalah roda yang berputar yang sulit untuk kita kendalikan secara satu pihak pemikiran. Kenapa di situ? Karena kafe tadi saya nyewa kepada orang tadi nerima duit sewa, saya juga bayar pegawai tadi ngidupin keluarganya. Nah, disitulah berputarnya roda ekonomi. Kalau itu mandek, saya hanya butuh belanja dengan sesuai kebutuhan saya, itu ekonomi akan mandek. Kalau mandek akhirnya apa? Pertumbuhan barang yang lebih baru, yang lebih mutakhir, itu tidak akan tercipta. Itu kalau saya prinsipnya seperti itu ya. Tapi kalau ini dikaitkan dengan kitab yang kita baca tadi, itu saya lebih cenderungnya bagaimana memenuhi kebutuhan kita dan kita berbagi dengan orang lain. Nah itu kalau saya lebih cenderung ke sana. Mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi. Makasih. Ya, Bapak sudah benar. Apa yang Bapak sampaikan juga itu yang sudah saya sampaikan. Terima kasih, Pak, menyampaikan kembali. Iya, terima kasih Om. Ada lagi Om Tante? Ada lagi kah yang ingin bertanya? Ya. Om Robert ada yang mau ditambahkan nggak? Mau nambahin aja. Silakan Om. Bapak Ibu tadi buat eko minimalisme ini kita sebenarnya punya sarana untuk bisa cluttering ya. Salah satu sarananya itu sebenarnya charity shop ya. Charity shop yang biasa kita menampung barang-barang kita yang tidak terpakai di rumah, justru bisa kita salurkan jadi berkat bagi warga di sekitar ya. Nah, karena udah mulai makin ini pandeminya sudah semakin membaik, ya semoga nggak makin parah ya kondisinya. Nanti kalau dalam 2 bulan ke depan semakin baik, mungkin charity shop akan mulai dibuka lagi. Jadi Bapak Ibu mungkin salah satu praktek aplikasi dari kayak hari ini mungkin kita bisa belajar buat memilah barang di rumah. Mungkin jika ada barang-barang yang tidak terpakai, yang mungkin sudah dibeli lama, masih ada name tag-nya, masih ada harganya, dan tidak terpakai sama sekali, mungkin bisa disalurkan ke charity shop. Nanti charity shop kan kita akan bagikan ke warga yang membutuhkan ya, warga yang memang membeli dengan harga murah dari charity shop kita ya. Jadi mungkin tuh salah satu saluran kita untuk bisa mempraktekkan gaya hidup hari ini gitu ya. Istri saya juga kemarin ada bilang ke saya juga, coba itu barang-barang di lemari dilihat lagi. Gue udah nggak kepake berbulan-bulan, di ini aja taruh di charity shop. Saya bilang iya juga ya. Ya dulu saya juga jadi ingat mentor saya di GKI Cianjur juga pernah melakukan hal yang sama. Jadi ya semoga kita bisa mulai mempraktekkan lah dari hal-hal sederhana ya, walaupun mungkin tidak semuanya belum bisa kita lakukan, tapi kita bertumbuh untuk mempraktekkan ini karena memang tidak mudah dan butuh perjuangan ekstra untuk melakukan hal ini dengan mindset yang juga tepat tadi seperti yang Kak Yolanda sampaikan. Thank you Kak Dia, itu aja sih. Terima kasih Om. Ya, mungkin kalau untuk benar-benar kita hidup minimalis, untuk kita yang masih mau belajar, terasa berat, cuman kita mau coba kali ya, sama-sama belajar. Paling nggak dari hal-hal kecil. Saya juga pengen coba kayak beli minuman gitu, bawa sedotan sendiri. Itu aja kadang suka lupa gitu. Padahal di rumah udah ada nih. Kayak kemarin Natal sekolah minggu kan kita ada kasih
alat makan dan ada sedotannya. Tapi itu mau bawanya aja selalu lupa gitu, gimana mau mempraktekannya. Itu sih paling mungkin kita bisa mulai dari hal-hal kecil yang bisa berdampak besar buat lingkungan kita. Ya, terima kasih Pendeta Yolanda buat setiap hal yang sudah dibagikan buat kita. Terima kasih buat diskusinya hari ini. Kita mau masuk ke dalam doa syafaat untuk